warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi. Saya pendamping program Keluarga Harapan Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan kegiatan P2K2 Modul 3 Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil sesi 4 langkah 9 hingga 14. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kumaha damang? Alhamdulillah ya, semua sehat, semua baik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita menghadiri lagi pertemuan kelompok tiap bulan ya Bu. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan di rumah Ibu Wiwin ya Bu. Ibu Wiwin hatur nuhun ya untuk tempatnya. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kelompok, ayo kita mulai yel-yel P2K2. Masih ingat kan? Yuk, 1, 2, 3. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nuhun ibu-ibu, masih semangat ya. Sebelum lanjut ke pertemuan kali ini, ibu masih ingat nggak hasil pertemuan kita bulan lalu mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Gimana Teh Yani? Apa? Tabel janji diri? Iya betul, tabel janji diri. Sudah dipraktekkan belum? Gimana? Sudah, alhamdulillah. Terus yang kedua apa lagi selain tabel janji diri? Gimana Teh Nani? Lagu daerah? Betul, menyanyikan lagu daerah. Bulan lalu kita nyanyiin lagu apa? Pileleyan ya. Ya masih ingat kan lagu-lagu Pileleyan yang kita hafalkan dan nyanyikan kemarin bersama-sama. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas stimulasi yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu selama masa kehamilan bayi. Jadi, untuk kesempatan ini saya akan membagi ibu-ibu di sini menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan apa aja nih yang bisa dilakukan untuk stimulasi terhadap bayi oleh ayah dan ibu. Nah, biar gampang, jadi dibaginya Teh Yani, Dugi, Teh Dewi itu mangga kelompok 1. Terus di sini Teh Wiwin, Dugi sampai Ibu Sri mangga itu kelompok 2. Silakan didiskusikan selama 5 menit. Jadi stimulasi apa nih yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu untuk kehamilan bayi? Mangga ya, silakan ya. Terima kasih nih udah mendiskusikan tadi stimulasi apa yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu. Nih udah ditempel di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Teh Yani untuk membacakan dari kelompok 1 apa Teh Yani? Ya, perut ibu diusap-usap. Untuk kelompok 2 Teh Dewi mangga yang nomor satunya? Betul, perut ibu hamil dielus. Jadi sentuhan stimulasi yang pertama itu yaitu stimulasi dengan sentuhan. Jadi itu bisa dilakukan dari trimester pertama karena stimulasi ini bisa melalui sentuhan tangan dari orang tua. Rangsangan sentuhan lembut ayah ibu ini memberikan efek ketenangan pada bayi. Kehadiran ayah penting untuk memberi dukungan stimulasi bukan hanya untuk bayi tapi juga untuk ibu. Kelompok 1 yang kedua, mangga Ibu Ade untuk dibacakan. Iya, mendengarkan lagu-lagu atau musik. Yang kelompok 2-nya, Bu Nengsi mangga putar musik atau sholawat. Betul. Nah, stimulasi kedua yang bisa dilakukan oleh ayah ibu selama masa kehamilan yaitu dengan stimulasi suara. Jadi stimulasi ini bisa dilakukan di kehamilan minggu ke-14 hingga ke-27. Jadi pada usia tersebut bayi sudah mulai bisa mengenali suara di sekitarnya. Jadi kemampuan dalam pendengaran, kepekaan perasaan dimulai berkembang di usia tersebut sehingga janin saatnya diberikan stimulasi suara sesering mungkin melalui percakapan orang tua, mendengarkan musik, lagu rohani, buku atau dongeng. Nah, salah satunya bisa dengan pertemuan kita bulan lalu mendengarkan lagu daerah yang lembut seperti lagu yang kemarin kita nyanyikan ya, Pileleyan. Itu bisa kita praktekkan di minggu ke-14 hingga ke-27 ini. Kelompok 1 yang ketiga, mangga Ibu Cici untuk dibacakan. Nah, betul ya, perut diarahkan ke matahari. Kelompok 2, mangga Ibu Nenden untuk dibacakan.
perut dikasih cahaya, betul. Jadi stimulasi yang ketiga untuk janin yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu yaitu stimulasi cahaya. Jadi itu bisa dilakukan mulai di minggu ke-22. Jadi bayi ini udah dapat membedakan mana terang, mana gelap. Jadi ini dilakukan untuk merangsang penglihatan janin, termasuk pembentukan sel-sel otak yang sedang bertumbuh agar dapat optimal, sehingga anak memiliki tingkat kecerdasan yang optimal pula. Jadi bisa dilakukannya seperti apa nih Bu nih? Jadi ketika pagi perut ibu bisa mengarah ke cahaya matahari, terus atau bisa juga dengan menyenterkan perut bayi dengan senter gitu kan. Itu pasti kalau matahari kan setiap hari insya Allah ada, senter juga ibu rata-rata di rumah ada, tapi jangan pakai senter HP ya, karena takut ada radiasinya. Terima kasih ibu-ibu nih udah memaparkan stimulasi apa yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu. Pokoknya ibu semua hebat. Mari kita tepuk hebat untuk ibu-ibu semua di sini ya. 1, 2, 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat, hebat. Hatur nuhun pisan ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu nih udah membahas stimulasi yang bisa dilakukan oleh ayah dan ibu selama masa kehamilan. Jadi kita jelaskan lagi sedikit. Stimulasi yaitu kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan baik berupa suara, cahaya, maupun sentuhan, yang merupakan stimulasi ini bisa dilakukan ayah dan ibu dimanapun dan kapanpun. Nah, ayah dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya, sentuhan kepada janin saat berada di dekat ibu hamil. Ini bermanfaat bukan hanya pada janin ya Bu, ini tapi juga memberi dukungan kepada ibu yang sedang hamil. Nah ibu, terima kasih udah menghadiri pertemuan kelompok kita bulan ini ya Bu ya. Semoga pertemuan kelompok ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah ibu yang nanti hamil atau sedang hamil atau akan hamil bisa mempraktekkan stimulasi ini untuk ke perkembangan janin, atau bisa dikasih tahu nih ke tetangganya yang sedang hamil. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran di pertemuan kelompok kali ini. Bulan depan jangan lupa untuk hadir di pertemuan kelompok selanjutnya. Waktunya nanti akan ditentukan. Sekian dari saya ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu-ibunya sadayana. Demikian telah kita saksikan praktek stimulasi kegiatan P2K2 modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan